Yang terhormat Ibu Muniroh selaku dosen Bahasa Indonesia kelas CR003, serta yang terkasih penonton sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bagas Ariwidatama, dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, jurusan Teknik Informatika, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah menjadi hal yang mainstream di kalangan entusias pada bidang hardware komputer, tapi untuk awam sendiri menjadi sebuah kegelisahan dan perlu penjelasan lebih lanjut. Topik itu adalah, lebih pilih mana? Merakit komputer atau membeli laptop? Tergantung. Sekitar 10-15 menit saya akan membahas tentang mengapa jawabannya tergantung, serta ada beberapa tips untuk memilih komponen utama komputer. Sebelum membahas lebih pilih mana, kita perlu mengetahui setidaknya definisi dari komputer dan laptop. Komputer adalah salah satu alat elektronik dan alat mekanik yang memungkinkan untuk membawa fungsi-fungsi matematika ke tingkatan yang lebih tinggi dan akurat. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memproses jumlah informasi dan menampilkan kalkulasi melalui pesan pengolah data. Fungsi utama komputer adalah untuk komputasi, penyimpanan informasi, komunikasi, dan pengawasan. Selain dari fungsi utama, kita juga bisa membuat desain gambar, manipulasi foto, bermain game, desain 3D, produksi video, produksi musik, dan lain sebagainya. Sedangkan laptop adalah komputer yang ukurannya diperkecil agar dapat dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat, atau bahasa kekiniannya adalah mobile. Hal ini menyebabkan komponen di dalamnya begitu kompak dan rapat. Dari paparan definisi dan fungsi yang sudah saya sampaikan, kita bisa mengetahui dari masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Komputer dapat memiliki harga yang sama dengan laptop, namun performanya dapat jauh di atasnya. Lalu komputer sendiri diciptakan agar bisa dibongkar, pasang oleh siapapun. Jadi per partnya itu bisa diganti untuk upgrade atau mengganti jika ada kerusakan. Tentu ini menjadi nilai plus saat memiliki komputer. Namun perlu diketahui, kita perlu memperhatikan setiap komponen yang penting agar bisa terhindar dari rasa menyesal ketika sudah membeli. Kita mulai dari part atau komponen yang paling penting, yaitu power supply atau PSU. Jantung dari komputer ini perlu dijadikan prioritas utama untuk mendapat jaminan setidaknya kualitas menengah. Karena PSU dengan kualitas abal-abal dapat merusak komponen lain. Ketika performa komponen tersebut begitu mumpuni dan diperlukan kestabilan daya, maka risiko komponen tersebut rusak akan semakin besar oleh PSU abal-abal. Memiliki PSU dengan kualitas bagus merupakan investasi jangka panjang. Karena ketika seorang upgrade PC, maka ia tidak perlu mengganti power supply-nya, asalkan memenuhi daya yang diperlukan dan memiliki kualitas yang bagus. Apakah membeli power supply second aman? Bisa ya, dan bisa tidak. Karena membeli barang bekas merupakan gambling atau bahasa slangnya untung-untungan. Maka diperlukan metode COD dalam bertransaksi agar barang lebih terbukti, jadi bisa dicek gitulah istilahnya. Lalu PC yang dibeli usahakan memenuhi keadaan. Yang pertama, saat diuji coba masih layak pakai, sudah pasti. Kabel konektor power supply masih lengkap saat dicek, terutama kabel power untuk CD-ROM, HDD atau hard disk, FDD atau untuk colokan USB, dan SATA untuk SSD. Pastikan kipas pendingin masih berputar. Lalu, kondisi barang bukanlah hasil rekondisi atau servis. Bila perlu, ya masih ada segelnya. Artinya barang tersebut belum pernah dibongkar. Dan tentu poin 5 ini begitu mendukung poin keempat. Setelah mengetahui PSU, kita bisa melihat prosesor dan motherboard. Prosesor merupakan otak komputer yang mengerjakan perintah yang cenderung kompleks namun tidak banyak. Sedangkan motherboard sendiri adalah suatu komponen yang menyatukan semua komponen lainnya seperti CPU, GPU, RAM, hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Memilih suatu prosesor berarti kita juga harus melihat soketnya agar ketika memilih motherboard itu cocok. Istilahnya, prosesor dan motherboard itu sudah satu paket. Jadi harus
cocok ya soketnya agar dapat berjalan. Ada dua pemain besar, dan hanya dua pemain besar ini yang menguasai pasar prosesor di dunia. Ya, ini sekitar intermezzo. Dua merek itu adalah Intel dan AMD. Banyak skeptis beredar antara dua merek ini, seperti AMD panas dan lemot ataupun Intel yang lebih baik. Namun pada perkembangannya, hal tersebut sudah tidak berlaku saat AMD mengeluarkan seri Ryzen. Justru dominasi pasar sekarang bukan Intel lagi, melainkan AMD untuk pasar prosesor. Hal tersebut lumrah karena persaingan dapat menimbulkan stagnansi atau efek sebaliknya, yaitu revolusi. Banyak pilihan range harga yang bisa dikategorikan sebagai on budget, mid end, dan high end. Untuk kategorisasi harga prosesor bisa dilihat di Google untuk lebih jelas. Bahkan ada prosesor yang memiliki GPU sekaligus di dalamnya yang dapat digunakan sebagai GPU eksternal. Hingga saat ini ini intermezzo lagi, GPU internal Intel hanya bisa digunakan untuk keperluan office. Dan mungkin permainan yang sangat ringan. Berbeda dengan rivalnya AMD yang dari dulu sudah membuat seri APU atau CPU yang memiliki chip GPU yang kekuatan GPU-nya bisa bersanding dengan GPU eksternal, atau lebih tepatnya APU itu CPU yang memiliki GPU internal. Yang istilah dan untuk seri AMD ini GPU internalnya lebih powerful daripada Intel ya. Maka orang-orang banyak memilih APU AMD untuk menekan budget. Nah, ini untuk orang-orang yang benar-benar on budget. Sedangkan untuk motherboard sendiri tergantung budget dan kebutuhan juga. Semakin mahal motherboard, maka semakin lengkap fitur yang ditawarkan. Untuk prosesor dan motherboard lawas, biasanya tidak diproduksi lagi. Mau tidak mau, ketika seorang ingin merakit komputer dengan prosesor dan motherboard lawas, mereka membeli yang second atau yang sudah dalam pemakaian tangan kedua. Lalu GPU atau kartu grafis merupakan prosesor yang ditujukan untuk memproses perintah sederhana. Jadi tadi ada CPU, sekarang kita beralih ke grafis ya. Nah, namun cenderung banyak di sini. Namun GPU sendiri cenderung bisa banyak melakukan perintah. Jadi menjalankan perintah yang banyak, tapi lebih sederhana lagi perintahnya karena dikhususkan untuk image processing dan rendering. Untuk ketersediaan barang, berlaku juga hal yang sama untuk GPU. Jika GPU yang diinginkan lawas, maka sudah tidak diproduksi lagi. Apalagi GPU ini lebih rawan dipalsukan, terutama GPU second yang on budget. Lalu bagaimana untuk GPU mid-end ke atas? Carilah yang bukan bekas mining Bitcoin. Karena BIOS GPU bekas mining sudah dimodifikasi, serta GPU tersebut memiliki resiko yang sangat besar untuk tidak akan bekerja seperti semestinya. Hal ini terjadi karena mining Bitcoin dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Untuk solusi, sudah pasti hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membeli yang baru atau model yang terbaru, ataupun memang stok yang masih ada di pasar. Nah, namun akan merogoh kocek yang tidak sedikit, namun terjamin after sales-nya. Untuk RAM, jenisnya harus disesuaikan juga dengan kapasitas clock speed yang dapat dihandle oleh motherboard, serta model motherboardnya. Usahakan juga untuk membeli RAM yang kondisinya baru dan lebih baik lagi yang memiliki head spreader, agar pembuangan panasnya lebih baik. Untuk storage, usahakan minimal memiliki 2 jenis dan harus dalam kondisi baru. Karena health dari storage sendiri itu dapat berkurang, terutama HDD yang masih menggunakan putaran disk. Dan juga SSD juga, meskipun tidak menggunakan disk, health dari SSD atau istilahnya kesehatan ya dalam SSD atau HDD tersebut dapat berkurang seiring waktu. Namun SSD sendiri ini lebih panjang umurnya dibanding dengan hard disk. Nah, 2 jenis itu digunakan yang pertama untuk sistem operasi atau operating system seperti Windows, Ubuntu, Linux, dan lain-lain. Minimal penggunaan SSD SATA meski on budget. Karena untuk model M.2
beberapa motherboard lawas kebanyakan tidak support. Ya, SSD sendiri ini kalian bisa membeli yang kapasitasnya sedikit karena memang hanya dibutuhkan untuk menampung sistem operasi agar lebih cepat kerjanya. Lalu yang kedua, untuk penyimpanan data-data itu sendiri, usahakan gunakan hard disk minimal yang memiliki putaran disk 7200 RPM dan kapasitas minimal 1 TB. Karena kapasitas di bawah itu sudah cukup kecil untuk zaman sekarang. Untuk peripheral lainnya atau aksesoris lainnya, kita bisa menyesuaikan budget sisa. Peripheral itu contohnya mouse, keyboard, headphone, heatsink fan, ataupun liquid cooling, aftermarket, casing, RGB, dan monitor. Ya, monitor memang juga harus diprioritaskan di sini karena berkaitan dengan output visual yang memang menjadi hal utama dalam komputer ya, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu tentang bagaimana mendapatkan hardware komputer dari pasaran agar siap rakit, entah merakit sendiri atau membayar orang untuk menakit, kita bisa membandingkan dengan membeli laptop. Laptop sendiri yang tujuannya dibuat agar bisa dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat, lebih menjanjikan untuk keperluan yang tidak begitu advance pada zaman sekarang, namun memiliki mobilitas yang tinggi. Karena meski seluruh komponen laptop dan PC itu serupa tapi tak sama, laptop dapat menghadirkan efisiensi tempat jika dibanding komputer atau PC. Nah, kalian tidak bisa kan membawa PC atau komputer untuk meeting di kafe ataupun restoran, bukan? Maka dari itu, ketahuilah kebutuhan baru kemauan sebelum memilih antara rakit PC atau membeli laptop. Laptop, meski mobile dan efisiensi tempat, namun memiliki masalah tersendiri untuk airflow. Hal ini dikarenakan laptop dibuat agar compact atau rapat. Meski hadir laptop high-end seperti laptop gaming ataupun laptop khusus editing, tetap saja kita perlu memperhatikan airflow serta panas laptop agar tetap awet. Lalu komponen laptop yang bisa diganti biasanya hanya RAM dan storage, dan memang hanya RAM dan storage. Slot untuk komputer, untuk komponen tersebut ya, mohon maaf, tentu sangat terbatas, terutama untuk storage. Jika di PC kita bisa masang lebih dari 2 storage ya, misalkan HDD yang lebih dari 2, 5, dan lain sebagainya. Maka di laptop kebanyakan maksimum hanya 2 saja. Lalu laptop sendiri juga memiliki model RAM khusus dan juga menggunakan hard disk yang lebih diperkecil lagi khusus untuk laptop. Serta untuk SSD sendiri di laptop itu bisa menggunakan SATA, namun slot SATA biasanya itu digunakan untuk hard disk yang sudah diperkecil itu tadi. Jadi otomatis kita diperlukan untuk memasang SSD yang sudah M.2, karena M.2 juga ada yang SATA, bukan hanya PCIe 3 atau 4 gitu. Komputer untuk kebutuhan yang lebih advance atau profesional sungguh sangat penting. Kerjaan seperti streamer, 3D artist, produksi film, komputasi sains, server, dan masih banyak lagi. Ketika menggunakan laptop, maka ada 2 kemungkinan, yaitu tidak bisa sama sekali atau akan perpendek umur laptop itu. Meski laptop dapat dipasangkan dengan VGA eksternal, namun tidak semua laptop memiliki akses tersebut. Hanya yang memiliki USB Thunderbolt saja, atau mungkin yang paling baru sekarang USB Thunderbolt 3 yang bisa, di mana laptop tersebut sudah pasti mahal. Kesimpulannya, utamakan kebutuhan baru keinginan, lalu budget. Kecuali memang sudah memiliki budget lebih. Lalu kita juga bisa melihat dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Mungkin pelajar ataupun mahasiswa akan lebih diuntungkan ketika memiliki laptop, karena mereka bisa belajar ataupun mengerjakan proyek di mana saja. Konsep hidup minimalis juga bisa diterapkan, karena bisa menjadi investasi jangka panjang. Penerapannya pada topik ini adalah membeli PC ataupun laptop dengan minimal spesifikasi cukup high-end agar lifespan dalam konteks ini adalah bagaimana hardware tersebut masih relevan atau tidak di masa yang akan datang, serta memiliki after sales yang baik. Demikian hal yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan yang terucap. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.